Keputusan pemerintah yang mengatakan akan melakukan lockdown untuk sementara dalam penanganan penyebaran virus corona ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Janggola dalam rapat yang digelar pada Senin 16 Maret 2020 di gedung kantor Gubernur Sulawesi Tengah beserta direktur-direktur rumah sakit. Beliau berpendapat bahwa ia tidak akan melakukan lockdown. Menurutnya kasus virus corona di Sulawesi Tengah masih dalam tahap yang bisa diantisipasi, atau dalam kata lain masih dalam kategori aman. Memang ada usul, kemarin ada usul di Ketua DPRD ya, melalui medsos. Ya. Saya beliau katakan juga, minta mengusulkan ke saya, katanya mau lockdown. Saya mau tanya bapak-bapak yang ahli, istilah lockdown itu apa sih? Itu lockdown itu Pak, itu luar biasa menurut undang-undang karantina. Itu kita betul-betul harus mengisolasikan diri, harus isolir, harus tidak ada kontak sama sekali dan tidak ada sebuah hubungan dengan siapa-siapa. Dan resiko yang paling utama adalah negara harus menanggung semua konsekuensi ekonomi yang ada terjadi di masyarakat. Karena kita melarang masyarakat beraktivitas, maka semua kebutuhan masyarakat itu harus kita penuhi, termasuk pangannya. Nah, itu apakah kita sudah siap untuk lockdown? Sementara negara saja, Indonesia saja sampai hari ini belum mengatakan lockdown. Menurut beliau, hal ini merupakan keputusan yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja kepemerintahan daerah Sulawesi Tengah. Walaupun Gubernur Sulawesi Tengah tidak akan melakukan lockdown, tetapi beliau tetap serius dalam menanggapi kasus penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Beliau akan melakukan beberapa langkah penanganan yang bisa mencegah penyebaran virus corona. Untuk mengurangi izin-izin keramaian yang dianggap tidak perlu. Jadi karena itu kewenangannya ada di wali kota dan pemerintah, kepolisian dan lain-lain. Jadi sebatas apa kewenangan saya sebagai gubernur, ini yang saya tuangkan di sini, kemudian kami jabarkan untuk kepada masing-masing kabupaten kota. Jadi surat instruksi Gubernur Sulawesi Tengah ya, di nomor sekian-sekian tentang pencegahan dan antisipasi penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah. Dalam rangka mencegah, meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Sulawesi Tengah, maka dengan ini dihimbau untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Kemudian 4. Menghindari kerumunan massal jika tidak perlu. 5. Menghimbau untuk menunda kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. 6. Memberikan izin pegawai karyawan yang sakit ISPA untuk tidak masuk kerja berdasarkan surat keterangan dokter. Jadi kepada ASN yang dia batuk atau demam flu itu memang sudah harus tidak masuk kantor. Jangan memaksakan untuk masuk kantor. Jadi tidak harus langsung suruh pulang. Kalau perlu kita tahu untuk pulangi. 7. Mencegah penyebaran COVID-19, sebuah jenjang satuan pendidikan di wilayah Sulawesi Tengah diliburkan selama 14 hari. Terhitung mulai tanggal 16 sampai 29 Maret 2020 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sesuai dengan informasi pengembangan COVID-19. Untuk siswa yang sedang mengikuti ujian nasional, khususnya sekolah menengah kejuruan, SMK, SMA, SLB, madrasah, aliyah, tetap melaksanakan ujian tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun sebelumnya diwajibkan untuk melakukan cuci tangan dengan sabun, antiseptik, dan pemeriksaan suhu tubuh dilaksanakan oleh petugas kesehatan puskesmas setempat. Jadi tadi saya sudah periksa dalam sementara ujian SMK dan memang di setiap ruangan sebelum masuk sudah ada ya, desinfektan, sabun dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi sudah diikuti. 9. Selama masa libur sekolah tersebut, masing-masing pemerintah daerah untuk menyiapkan strategi pembelajaran dengan sistem daring ya, atau online. 10. Bagi orang tua siswa dalam liburan tetap melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya dan tidak membawa ke tempat-tempat wisata dan tempat hiburan lainnya. 11. Membersihkan tempat kerja menggunakan desinfektan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. 12. Kepada bupati wali kota diminta untuk
A. Meliburkan para siswa, ya, para siswa PAUD, TK, SD, SMP sederajat sesuai dengan kewenangannya. Mengurangi aktivitas tempat-tempat hiburan, ya, tempat-tempat hiburan seperti karaoke, pub, live musik dan lain-lain sebagainya. Kemudian 13, bagi hotel dan penginapan wajib menyediakan cairan pembersih tangan dan melakukan pengukuran suhu tubuh pengunjung. 14, segera memeriksakan diri ke dokter, puskesmas, rumah sakit terdekat jika terdapat gejala batuk dan demam, disertai sesak napas atau riwayat perjalanan kontak dengan orang dari daerah yang terjangkit. 15, melarang awak kapal asing turun ke darat dan melarang warga Sulawesi Tengah naik ke kapal asing kecuali petugas. Kalau ada kapal-kapal asing yang sadar, maksudnya. 16, untuk aparatur sipil negara dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri atau daerah terjangkit lainnya, ya, untuk Sulawesi Tengah. 17, khusus kepada pihak-pihak terkait diharapkan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pendeteksian dan pencegahan masuknya penularan infeksi COVID-19 serta pencegahan terjadinya dampak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan penyebaran virus tersebut. 18, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan 5 rumah sakit rujukan. A. Rumah sakit Undata. B. Rumah sakit Amukamura. C. Rumah sakit Kokopido, Toli-Toli. D. Rumah sakit Kolonedale, Kabupaten Morowali Utara. E. Rumah sakit Tubuk, Kabupaten Banggai. 19, mengimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan ini kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan majelis kegiatan keagamaan. 20, segera melaporkan atau mengkoordinasikan melalui call center PSC 9119 dari 011404119 atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat jika terdapat tanda-tanda dengan gejala COVID-19 di lingkungan sekitar tempat tinggal tempat kerja. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rahmat melaporkan untuk Kaili TV.